We're all set, let's go. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Risma, Fitriani, Indri, dan Fatima. Di kesempatan kali ini kami akan membahas sejarah perjuangan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaannya, salah satunya melalui media cetak, yaitu Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat sendiri merupakan surat kabar harian yang diterbitkan di Bandung, Jawa Barat. Pikiran Rakyat sendiri telah berdiri sebanyak 3 kali periode. Yang masih berdiri sampai saat ini merupakan Pikiran Rakyat yang berdiri pada masa transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, yaitu pada tanggal 24 Maret 1967. Kemudian yang kedua yaitu 17 tahun sebelumnya, yakni pada tanggal 30 Mei 1950, berdiri media cetak ini yang mana pada saat itu bernama Warta Harian Pikiran Rakyat di Jalan Asia Afrika nomor 133 Bandung. Warta Harian Pikiran Rakyat ini didirikan oleh Jamal Alidan. Lalu yang paling awal yaitu Pikiran Rakyat yang mulai terbit pada tahun 1926. Sebagaimana surat kabar dan koran di masa pergerakan nasional, Pikiran Rakyat merupakan corong PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, dari ketiga periode surat kabar Pikiran Rakyat tersebut, kita akan membahas mengenai media cetak Pikiran Rakyat pada periode awal. Pada awal abad ke-20 adalah zaman baru yang disebut sebagai zaman pergerakan. Istilah pergerakan ini meliputi segala macam aksi-aksi yang dilakukan oleh Bumi Putra menuju perbaikan hidup untuk bangsa Indonesia. Pergerakan terjadi karena masyarakat Bumi Putra merasakan ketidakpuasan atas kondisi keterjajahan, baik oleh imperialisme tua, yaitu zaman VOC, maupun imperialisme baru, yaitu sesudah timbulnya kapitalisme modern pada perempat pertama abad ke-19 Masehi. Politik etis berawal dari pidato Ratu Wilhelmina tahun 1901 di Steden General yang menegaskan bahwa kerajaan Belanda merasa mempunyai kewajiban moral terhadap rakyat pribumi. Politik etis bermula dari kritikan kaum liberal terhadap kerajaan Belanda, diantaranya datang dari Van de Vet. Ia menuliskan sebuah tulisan di surat kabar Belanda bahwa kerajaan Belanda berhutang kepada rakyat Indonesia, sehingga perlu politik etis dicetuskan karena banyaknya modal asing yang masuk ke Hindia. Alasan tersebut menunjukkan bahwa politik etis dimaksudkan untuk memekarkan imperialisme. Hai, perkenalkan, nama saya Risma Yunita. Nah, di sebelah saya ini sudah ada mesin pencetak majalah pada masa itu. Pikiran Rakyat atau Pikiran Rakyat adalah media massa yang pernah mewarnai pers Indonesia pada era revolusi. Media ini didirikan dan dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia pertama, yaitu Soekarno, yang beralamat di Astana Anjarweg nomor 174. Media ini berisi karangan-karangan ilmiah yang menarik, di mana pada isinya selalu ada kronik umum dari berbagai belahan dunia, serta terdapat rubrik tanya jawab antara pembaca dan pengelola majalah. Pada tanggal 15 Juni 1932, majalah Pikiran Rakyat pertama kali terbit edisi dummy number atau nomor perkenalan. Adapun secara resmi edisi nomor 1 majalah Pikiran Rakyat baru terbit pada tanggal 1 Juli 1932, sedangkan edisi nomor 55 tanggal 21 Juli 1933 menjadi terbitan terakhir majalah Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat sepekan sekali sesuai motonya, terbit tiap-tiap minggu, kecuali beberapa edisi karena hambatan teknis dan terbit dalam rentang waktu minggu. Di Pikiran Rakyat inilah Soekarno menuliskan pemikiran-pemikiran politiknya dalam menentang kebijakan dan politik pemerintah Hindia Belanda. Media ini dipilih sebagai alat perjuangan karena dianggap efektif dalam menciptakan opini publik, sehingga pengaruh gagasan-gagasan yang ditulis akan sampai pada pembaca dengan cepat dan meluas. Majalah Pikiran Rakyat ini bersifat politik dan peka terhadap situasi politik yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mudah dimengerti oleh marhaen dan dikenal halayak luas atau populer.
Pikiran Rakyat merupakan majalah politik populer yang didirikan oleh tokoh bangsa yaitu Soekarno. Disebut sebagai politik populer karena tujuan majalah ini yaitu untuk mendidik rakyat jelata yang masih terjajah, baik itu buruh, petani, pengangguran, atau warga desa yang sudah dapat membaca. Kaum tersebut disebut oleh Soekarno sebagai kaum marhen atau sebutan lain dari kaum proletar yang diagungkan oleh Karl Marx. Media Pikiran Rakyat merupakan majalah yang unik karena redaksinya dipimpin oleh Soekarno. Majalah ini juga dengan tegas menyatakan bukan merupakan organisasi partai manapun. Majalah Pikiran Rakyat mempunyai sebuah tujuan, yaitu untuk mempropagandakan persatuan marhen dengan cara memberikan penerangan teori politik kepada kaum marhen. Propaganda politik yang ditujukan untuk persatuan kaum marhen menurut sidang Dewan Redaksi sangatlah perlu disebabkan suasana ekonomi dan politik yang sangat buruk pada waktu itu. Majalah Pikiran Rakyat sebagai salah satu wakil marhen dalam menyuarakan anti-kapitalisme dan imperialisme dalam usaha untuk mencapai Indonesia merdeka. Untuk menyebarkan dasar sikap dan tujuan ideologisnya, Pikiran Rakyat pun digunakan sebagai media propaganda. Propaganda marhenisme sangat mencolok pada karikatur yang menyimbolkan perlawanan. Isi dan misi majalah Pikiran Rakyat adalah untuk mengobarkan kesadaran semangat rakyat sehingga berbentuk kemauan nasional yang bersatu, lalu diwujudkan dengan sebuah aksi massa nasional untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pendidikan politik yang ditanamkan dalam berbagai rubrik Pikiran Rakyat adalah yang berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajahan di bumi Indonesia dan penjajahan sumber daya ekonomi terhadap pribumi oleh para pengusaha. Sikap perlawanan itu biasa disebut para aktivis dan peneliti sebagai pandangan marhanisme atau pandangan yang berpihak kepada kelas bawah. Sebab, melawan praktik imperialisme dan kapitalisme, kehadiran Pikiran Rakyat sangat dikontrol oleh pemerintah kolonial Belanda. Bung Karno sebagai ketua sidang redaksi beberapa kali mendapat teguran akibat sajian Pikiran Rakyat. Tidak hanya diperingatkan, koran itu pun pernah diberangus pemerintah kolonial Belanda. Bukannya menyerah, dalam edisi berikutnya setelah pemberangusan, Soekarno menentang dan mencaci pemberangusan tersebut. Bung Karno menyampaikan suara kaum terjajah ketika satu-satunya kebebasan berbicara dibungkam. Nyaris tidak ada lagi kebebasan yang tersisa sebagai bangsa yang terjajah. Namun, pemberangusan kembali terjadi sekitar Juli 1933. Sejak saat itu, nama Pikiran Rakyat menghilang. Soekarno juga diasingkan ke Flores dan Bengkulu. Nah, jadi seperti itulah pembahasan mengenai media Pikiran Rakyat, mulai dari didirikannya hingga menghilang sekitar Juni 1933. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.